Desa Bentot adalah salah satu desa di Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah sebesar 51 km persegi dan berpenduduk sebanyak 2.145 jiwa. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur menetapkan Desa Bentot sebagai rintisan kampung moderasi beragama karena memiliki keunikan dalam menjaga nilai-nilai toleransi. Meski masyarakatnya terdiri dari beragam penganut agama, etnis maupun adat dan budaya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur menggelar kegiatan sosialisasi kampung moderasi beragama di Balai Desa Bentot pada hari Rabu 12 Juli 2023. Sekretaris Camat Letristiana dalam sambutannya mengatakan sangat mendukung program sosialisasi kampung moderasi beragama. Semoga Desa Bentot menebarkan kedamaian bagi lingkungan sekitarnya, menjadi model percontohan dalam menerapkan toleransi antar umat beragama, khususnya di wilayah Kecamatan Patangkep Tutui, kata Sekjam. Sementara itu, saat berdialog dengan warga, Kepala Kemenak Haji Ahmadi melalui Kasubag Tata Usaha Haji Maslan mengatakan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur menetapkan rintisan kampung moderasi beragama di Desa Bentot yang berada di Kecamatan Patangkep Tutui dan Desa Banyulandas di Kecamatan Banua Lima. Jadi secara umum istilah modernisasi dipahami sebagai aktivitas memandu, mengarahkan dan menengahi. Insyaallah yang ini adalah musyawarah itulah kesepakatan bersama harapan hidupnya. Ketertiban umum manusia yang beragama latar belakang bisa agar bisa tertib, yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Artinya di tengah-tengah tadi, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu lembek, artinya sebenarnya di tengah-tengah. Tujuan agama adalah menghadirkan adanya terciptanya ketertiban umum di tengah kehidupan beragama di tengah masyarakat tadi. Tujuannya adalah supaya di tengah-tengah masyarakat itu terjadinya keharmonisan pembukaan. Mungkin atas nama kita yang hadir yang beragama Islam mengucapkan masalah dan akan mengikuti suara agamanya masing-masing. Ada habis pembukaan langsung nanti materi masing-masing ada 3 narasumbernya yang menyampaikan tentang moderasi beragama ini. Jadi harapan kami kepada Pak Rami dengan Polsek mungkin sebagai leading sektor di sini juga kerjasama dengan Kemenak sebagainya dengan di sini dengan KUA ya. Kehidupan sosial keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuan pelaksanaan diharapkan dengan dibentuknya kampung moderasi beragama ini yang dalam ini terpilih Desa Bentot memiliki cara pandang, sikap dan praktik beragama yang moderat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional serta menjadikan dan Kementerian Agama harus ada di bentuk Pak. Ini kan menunjukkan kampung moderasi ini. Jadi tahun ini aja yang muncul kampung moderasi ini. Jadi setiap kabupaten itu minimal 2 yang dibentuk oleh
Kementerian Agama. Jadi perpanjangan tangannya nanti mohon dari masyarakat sini untuk bergerak untuk menyampaikan informasi-informasi tentang keagamaan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak ada bisikan-bisikan ini. Apalagi nanti kita menghadapi pemilu kurang lebih 7 bulan ya. Menghadapi pemilu itu biasanya ada bisikan-bisikan dan sebagainya. Kita tidak, Kementerian Agama harus ada dibentuk lah. Ini kan menunjukkan kampung moderasi ini. Jadi tahun ini aja yang muncul kampung moderasi ini. Jadi setiap kabupaten itu minimal dua yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Jadi perpanjangan tangannya nanti mohon dari masyarakat sini untuk bergerak untuk menyampaikan informasi-informasi tentang keagamaan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak ada bisikan-bisikan ini. Apalagi nanti kita menghadapi pemilu kurang lebih 7 bulan ya. Menghadapi pemilu itu biasanya ada bisikan-bisikan dan sebagainya. Kita tidak Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya. Supaya kita di tengah masyarakat itu tidak ada lagi bisikan, saling memahami, tidak ada ekstrem, tidak ada yang lemah dan sebagainya. Harus ada jalan yang sesuai dengan aturan kita. Tidak ada lagi yang mengarahkan ke sini ke situ dan sebagainya, masing-masing pilihan hati orang ini. Kita masalah politik dan sebagainya. Dan mudah-mudahan juga setiap kita di masyarakat itu ada permasalahan-permasalahan harus kita persoalkan. Kelebihan, tidak ekstrem, tidak radikal. Ini disinggung dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Silakan nanti dibuka, dibaca dan sebagainya. Bukan dalam hadis juga di kelompok orang yang mendatangi Rasulullah SAW menunjukkan bahwa mereka adalah orang kuat beribadah sampai tidak menikah. Nah, dan kasih sayang terhadap sesama agamanya dan agama yang lain, tidak saling menghargai dan sebagainya. Kepadanya dimanapun dan kepada siapapun beragama, bukan untuk menyeragamkan beragama tadi, tetapi untuk menikahi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah agar harkat, derajat dan martabat manusia senantiasa terjamin dan terlindungi. Beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan dengan tata cara mengedepankan esensi hakikat agama, melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Di sudah menjelaskan beragama ini ada praktik agama kita. Pengetahuan itu adalah cara mengaplikasikannya sebagai hakikat agama kita masing-masing. Yang sebenarnya tidak, jadi sikap lurus dan tegas dalam menyikapi setiap kebaikan dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah toleransi, karena memang kita dilahirkan dalam kebinekaan, artinya bineka tunggal ika yang luar biasa beragam, maka toleransi menjadi salah satu prinsip dalam beragama. Dalam dialog sosialisasi kampung moderasi beragama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur menemukan sejumlah keunikan yang menjadi ciri khas Desa Bentot, yaitu anjuran untuk tidak beraktivitas dalam satu hari sebagai penghormatan terhadap kearifan lokal. Yang mana dan mengharapkan kalau nanti ada launchingnya, maka kami juga mengharapkan Desa Bentot. Terima kasih, mungkin di sini sebagai masukan kepada kita semua berkaitan tentang apa itu moderasi, tentu penyeimbang dan tidak berlebihan. Maka di sini juga saya juga mengharapkan dan memberi masukan dan juga mengharapkan bagaimana kampung moderasi beragama ini, bahwa di Desa Bentot ini mungkin kita sama-sama tahu tingkat toleransinya sangat baik, bukan cukup, sangat baik. Toleransi umat beragamanya sangat baik dan luar biasa baik. Namun dalam moderasi beragama ini, kami di Desa Bentot ini ada yang namanya menganut budaya lokal.
kearifan lokal. Kalau saya tidak salah mendengar, ada yang namanya tadi toleransi dan tradisi, tentang keseimbangan, tentang penyeimbang, tentang antar umat beragama. Bahwa di Desa Bentot ini toleransi dan tradisi budaya lokal menganut kepada budaya adat. Apakah di dalam kampung moderasi beragama ini nanti bisa nantinya kita bersepakat tentang menerapkan budaya lokal, Pak? Yaitu tentang pemenuhan hukum adat dan budaya-budaya adat serta kelestarian adat yang dilaksanakan setiap tahunnya, tentang kearifan lokal kami. Nah, kami juga mengharapkan kalau launching kampung moderasi beragama ini, saya selaku kepala desa mungkin bisa menambah kalimatnya launching moderasi beragama dan beradat. Itu nanti kalau kita sepakat ke depannya kampung moderasi, agar kampung moderasi beragama kita sepakat menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan tidak bisa memaksa dengan agama yang lain mengajak ke agama kita. Namun di sisi lainnya ada yang namanya budaya adat. Nah, ini menjadi harapan kita bersama agar di Desa Bentot dalam menjalankan antar umat beragama yang sangat beragam, yang sangat baik, yang tingkat toleransinya tinggi dan menghargai, namun kami juga mengharapkan bagaimana sama-sama kita menjunjung adat kami, adat istiadat. Maka saya selaku kepala desa sangat menerima sosialisasi kampung moderasi beragama ini. Semoga wadah kampung moderasi beragama ini nanti tempat kita bersilaturahmi tentang toleransi antar umat beragama. Toh nanti jika ada melaksanakan kegiatan budaya lokalnya atau bagaimana. Nah, jadi ini Pak narasumber, Pak Kasubag, saya mohon maaf karena di Desa Bentot ini Pak, jujur kami banyak sekali hal-hal yang sifatnya larangan, tetapi bukan agama, adatnya. Tetapi adat dengan agama ini memang beda. Tetapi kami selaku umat beragama di Desa Bentot ini memang wajib menghargai adat istiadat kami. Karena jujur pelaksanaan adat budaya kami di Desa Bentot ini setahun itu sekali, Pak. Itu larangan luar biasa. Bukan pelaksanaan adat ritualnya, tetapi kepada semua yang beragama. Larangannya apa? Makanya kemarin kita juga mengharapkan diundang Ulu dan Damang. Tetapi harapan kami, kalau memang itu tidak menyalahi dari aturan, karena ranahnya adalah beragama, barang tentu ada beradat istiadat. Pada desa tadi bahwa di Bentot ini adalah komplek, mana hampir semua ada agama yang kita anut di Indonesia ini. Nah, salah satu kami dari Gereja Kalimantan Evangelis Bentot. Nah, dalam hal ini mungkin di samping apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, ada semacam tradisi yang di sini yang selalu kita jaga juga dan hormati. Yang melaksanakannya itu dari agama lain menghormati. Kami dari agama Kristen juga menghormati. Nah, dalam hal ini kita dalam hal paket ini dianjurkan supaya tidak beraktivitas dalam satu hari. Ini yang dilaksanakan dalam paket itu. Nah, kemudian juga yang khususnya kami melaksanakan dengan pemangku adat di sini masalah perkawinan. Perkawinan mungkin yang namanya pemenuhan hukum adat. Nah, ini khususnya kami yang beragama Kristen dan Keringan. Nah, kecuali Islam yang tidak melaksanakan juga. Nah, ini selama ini kami menjalankan dengan baik kerjasama dengan
agama Karingan dalam hal ini karena ini adalah kearifan lokal atau budaya. Nah, ini yang kami laksanakan, ini untuk kiri dan kanan tapi kebersamaan. Nah, kemudian yang kami sampaikan di sini juga yaitu mengenai apa yang serentak kita dengan di televisi saat ini, satu masalah Al-Zaitun, kemudian masalah LGBT. Nah, ini mungkin yang perlu kita sikapi bersama karena ini adalah salah satu yang bisa merusak hubungan kita. Nah, kami mohon dan menghimbau kepada kita sekalian di sini jangan sampai kita terpengaruh dalam hal ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dua hal ini yang perlu kita sikapi. Kita memang tahu kita berbeda-beda adat kita, apalagi ini kan memang kebudayaan dan tradisi lokal mereka. Mungkin sesuai disampaikan oleh moderator tadi, seperti yang di benua 5, mungkin bisa mengajukan ke pemerintah. Nanti kami mungkin akan konsultasi dulu atau berdiskusi dulu dengan pimpinan, karena kami juga tidak berani memberikan statement harus begini, kan itu sesuai dengan arahan dari pimpinan dulu. Seandainya memang sesuai mengikuti seperti benua 5, kita harus pemerintah desa bisa menyampaikan dulu ke pemerintah kecamatan dan mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kecamatan. Mungkin itu aja yang bisa tanggapan dari saya. Kalau sudah kita bisa menerima tadi, sama-sama pada masyarakat pun bisa menerima sebagainya, pada yang terpenuhi tadi ada perdanya, peraturan daerah kan memperkuat itu supaya umpamanya tidak begitu terjadi lagi bisikan-bisikan di kemudian hari kan. Jadi kita menghendaki kalau sudah ada perda yang mengatur tentang tradisi pasti dikaji sedalam mungkin apa manfaatnya, apa kerugiannya, apa manfaat sebagainya. Itu pasti dikaji oleh pihak DPR kan. Kalau sudah menguntungkan masyarakat, tidak yang dirugikan, mungkin dibahas secara tuntas dan sebagainya. Pasti dikeluarkan perdanya. Tapi kalau tidak ada kemudaratnya lebih besar daripada manfaat, itu mungkin pasti ditinjau ulang. Itu tentang masalah perda tersebut. Selanjutnya mungkin dari Bapak Pak Sugianto ya. Jadi mohon maaf kalau ada masalah Pak Sugianto saya catat. Masalah komplek semua agama mungkin yang tidak ada kan pasti di sini kan berbagai macam agama tadi dari situ bahkan terpenuhinya semua agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, bahkan Konghucu ada Pak. Ada ya, Buddha kan berarti lengkap. Secara disinggung oleh kepala desa tidak ada gesekan-gesekan dan aman sebagainya. Tapi disinggung masalah aktivitas selama satu bulan ada satu hari tidak beraktivitas ya. Yang penting tadi ada kesepakatan melewati musyawarah masyarakat di sini setuju ada umpamanya hukum adat itu ada satu hari tidak ada aktivitas. Yang penting ada kesepakatan musyawarah sebagainya. Tidak mengambil jalan pintas, kita harus melewati jalan musyawarah dengan masyarakat, undang semua unsur sebagainya terlibat. Harapan saya selaku Kepala Desa Bentot sangat berterima kasih atas launchingnya Kampung Moderasi Beragama di Desa Bentot. Kami sangat menyambut baik karena di Desa Bentot ini penduduk warga masyarakatnya toleransinya sangat baik dan sangat bekerja sama tentang kegiatan-kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan. Artinya kami dari pemerintahan desa menyambut baik dengan launchingnya Kampung Moderasi Beragama di Desa Bentot.